Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 19 Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Murni Hermawati dengan anggota saya Delia Miftahul Jana, NIM 1909102011138. Nama saya Intan Karina Mutiara, NIM 1909102011141. Saya Feni Ira Riswana, NIM 1909 1020 1009. Nama saya Rica Agusti Wulandari dengan NIM 21080310353. Nama saya Mufiatul Hima dengan NIM 220810301032. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada tahun 2021 dengan indikator toleransi menunjukkan angka 68,72%. Dalam hal ini termasuk dalam kategori tinggi. Namun, tingginya angka toleransi ini masih banyak ditemui kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Kota Cilegon beberapa pekan belakangan menjadi sorotan dikarenakan isu penolakan pembangunan gereja yang kembali terjadi. Celakanya tidak hanya masyarakat yang ikut andil, tetapi wali kota dan wakil wali kota ikut menandatangani penolakan tersebut. Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, bukan kali ini saja Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah umat Kristiani. Pemerintah Kota Cilegon telah menolak sebanyak 4 kali pengajuan izin gereja milik HKBP Maranatha sejak 2006 dan pengajuan izin Gereja Baptis Cilegon Indonesia sejak 1995. Adapun yang menjadi dasar Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan gereja ialah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 tertanggal 20 Maret 1975, surat yang diterbitkan 47 tahun silam. Surat keputusan tersebut berisi penutupan gereja atau tempat jemaah umat Kristen dalam daerah Kabupaten Serang, yang mana regulasi tersebut sudah lama dan bersifat diskriminatif yang seharusnya tidak menjadi penghalang pembangunan rumah ibadah. Ditambah populasi warga non-muslim tentunya akan terus bertambah dan mereka akan membutuhkan tempat ibadah. Penolakan pembangunan gereja oleh masyarakat serta wali kota dan wakil kota di Cilegon ini termasuk ke dalam jenis integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah serta mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Adanya kasus ini tentu dapat memicu terjadinya perpecahan atau disintegrasi pada suatu kelompok. Nah, kedua pejabat tersebut telah melakukan aksi diskriminasi terhadap warganya karena jelas-jelas tidak mengindahkan hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama. Mengapa demikian? Karena sebagai pejabat atau pemimpin harus sebisa mungkin untuk bersedia berhubungan dengan rakyatnya dan tidak melakukan aksi diskriminasi atau memihak kepada salah satu kelompok masyarakat saja. Wali kota Cilegon ini melakukan penolakan dengan berlandaskan pada SK Bupati tahun 1975 yang sangat-sangat menantang dengan Undang-Undang 1945 karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kasus ini juga termasuk ke dalam jenis integrasi nilai. Integrasi nilai ini menunjuk pada adanya konsensus atau kesepakatan bersama terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Penolakan pembangunan gereja ini terjadi akibat adanya nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kota Cilegon, yaitu nilai kepatuhan terhadap leluhur atau para ulama. Menurut Sekretaris FKUB Kota Cilegon, Agus Surahmat, hal ini bermula dari adanya kisah pergantungan para ulama oleh para penjajah zaman dahulu yang dimana beragama non-muslim, sehingga mengakibatkan warga Cilegon menjadi sentimen terhadap umat Kristiani. Selain itu, kasus ini juga sangat-sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena kedua pejabat ini ikut serta menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja di kain kafan sepanjang 2 meter. Hal ini sudah sangat jelas mencerminkan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat non-muslim, yang mana kedua pejabat ini lebih pro kepada kelompok masyarakat Islam. Hingga kini, data resmi negara tahun 2019 mencatat ada 392 masjid dan 287 musola di Cilegon tanpa ada satupun gereja
pura maupun vihara tercatat. Padahal jumlah warga non-muslim di tahun yang sama bukannya sedikit, yaitu sejumlah 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu dan Buddha, serta 7 warga Konghucu, yang mana semua umat agama ini membutuhkan tempat ibadah yang sama dengan umat Islam. Kasus yang menimpa warga Cilegon atas larangan pembangunan gereja ini telah bertentangan dengan Pancasila dan juga UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia dan juga kebebasan beragama. Menurut peraturan yang ada, proses penyelesaian ini dinaungi oleh Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri. Nantinya, Kementerian Agama akan menggelar musyawarah secara adil, tidak memihak, serta mempertimbangkan pendapat dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Menteri Agama harus mengadakan pertemuan bersama Wali Kota Cilegon dan juga pihak-pihak yang terkait guna membahas solusi dari permasalahan ini. Membahas mulai dari perspektif regulasi, sejarah, serta relevansi saat ini. Selain itu, DPRD dan juga Wali Kota Cilegon harus mampu menegakkan aturan tentang pendirian rumah ibadah selain masjid. Kemudian, membuat perwal atau SK baru guna memperkuat keberadaan SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189 tahun 1975 yang mana saat ini tidak relevan dengan keberadaan UUD 1945. Nah, jika permasalahan belum usai, maka penyelesaian ini harus dilakukan melalui pengadilan. Forum Kerukunan Umat Beragama bisa disebut dengan FKUB mengungkapkan 3 alasan mengapa gereja itu tidak dibangun di Cilegon. Yang pertama, sempat terjadinya geger dikarenakan kolonial Belanda itu melarang adanya azan. Nah, yang kedua, pengambilan paksa atau upeti terhadap masyarakat. Yang ketiga, penggusuran terhadap pribumi yang notabene 100% adalah Islam. Nah, jadi sempat terjadilah pergolakan. Selain itu, Agus Suratman, Sekretaris FKUB, juga menyebut adanya rentan peristiwa berkelanjutan, yakni keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189/HUK/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975 tentang keputusan penutupan gereja atau tempat jamaah bagi agama Kristen dalam daerah Serang. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menghindari kasus ini terjadi kembali di Indonesia, yang pertama dengan cara saling menghargai, saling menghormati, dan saling bertoleransi antar umat beragama. Seperti halnya dalam kasus ini, Ali Syawahid mengajak semua masyarakat, khususnya masyarakat Cilegon, merawat persatuan dan kesatuan. Dari kasus ini kita juga bisa belajar untuk saling menghargai dan menghormati, untuk memberikan kebebasan supaya bisa beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang kedua adalah penyesuaian sistem pendidikan agama. Gus Yakut atau Kementerian Agama itu menargetkan strategi ini itu tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi diberikan kepada orang tua hingga masyarakat luas, contohnya masyarakat Kota Cilegon. Khususnya terhadap cara pandang mereka terkait dengan sejarah pada tahun silam 1888 yang menimpa Kota Cilegon, sehingga membuat melatar belakanginya penolakan pembangunan gereja tersebut. Jadi dengan adanya penyelesaian sistem ini bisa lebih mengenal cara pandang baru terhadap sejarah dan tentang perubahan realitas peradaban. Yang ketiga adalah dengan cara mensosialisasikan makna Pancasila kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, maka kasus seperti ini tidak akan terulang kembali. Jika kita memahami hak asasi manusia, maka kasus seperti ini tidak akan terjadi kembali dan tidak akan terjadi kesalahpahaman antara kaum mayoritas dan kaum minoritas yang ada di Kota Cilegon. Dalam sila-sila yang tercantum pada Pancasila, yaitu Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, sudah mengandung pengakuan bahwa negara itu berdasar ketuhanan yang Maha Esa dan negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.